Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus para pemirsa Badik TV Pekalongan yang tercinta. Kita bersyukur pada hari ini masih diberi kenikmatan dan kesehatan. Mari kita tetap berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, beribadah, bertakwa kepada Allah semampu kita. Karena memang Allah perintahkan, kita diperintahkan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah sebatas kemampuan kami. Manusia sebagai makhluk Allah memang diberi beberapa kewajiban, tetapi sebagai manusia pasti mempunyai salah, karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah bersalah, mau itu kiai, ustadz, atau profesi-profesi yang lain. Sebagai manusia, selain yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi atau rasul, tidak mempunyai sifat maksum. Di dalam perjalanan manusia pasti melakukan perbuatan salah dan dosa. Maka sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa, tetapi sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui dosa-dosanya. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan zulmun yaghfirullahu ta'ala insya'a. Ada yang disebut dengan zulmun la yaghfirullahu ta'ala. Ada juga yang dikatakan dengan zulmun yaqdillahu ta'ala fi. Model pertama adalah dosa yang bisa diampuni oleh Allah meskipun orangnya belum minta ampun. Jadi terkadang kita melakukan banyak dosa dan belum mohon ampun, belum bertaubat, tetapi Allah sudah memaafkan karena memang Allah Ghafurur Rahim. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau kita tidak mohon ampun. Itu yang disebut dengan asyirk, menyekutukan Allah. La yaghfiruhullahu ta'ala. Dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah jika orang yang bersangkutan belum bertaubat, belum minta maaf. Kenapa? Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, tetapi bisa mengampuni dosa-dosa yang lain yang dikehendaki. Oleh karena itu, jika ada orang yang melakukan kesyirikan, harus cepat-cepat bertaubat. Jadi itu model dosa yang kedua. Dosa yang ketiga adalah dzulmun yaqdillahu ta'ala fi. Dosa yang Allah hanya menjadi penengah. Allah hanya menjadi qadha, yaqdi, menjadi qadhi yang memutuskan. Allah menjadi pemutus. Yaqdillahu ta'ala fi. Itu adalah dosa yang terkait dengan hablum minan nas. Jika kita melakukan dosa dengan tetangga, dengan kawan, tentu tidak mungkin, kita tidak bisa hanya beristighfar, sholat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya baru saja membunuh orang, saya baru saja memukul orang, saya baru saja menganiaya orang. Itu tidak mungkin Allah akan mengampuni, karena itu adalah bukan hak Allah, bukan hablum minallah, tapi itu adalah hablum minan nas. Jadi kalau dosa yang pertama itu saya katakan Allah bisa saja mengampuni kapan saja, itu dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang hablum minallah, yang tidak bisa diampuni kecuali bertobat adalah syirik. Dan yang ketiga ini dosa sesama manusia, hakun ada. Makanya ini tentu lebih berat. Karena apa? Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, jika kita minta maaf, jika kita mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, pasti akan diampuni. Tetapi betapa beratnya jika kita punya dosa dengan sesama manusia.
Jikalau orang yang kita sakiti itu tidak mau memaafkan, apa yang terjadi? Allah tidak akan juga memaafkan. Lalu bagaimana? Tentu di akhirat nanti kita akan berurusan dengan orang tersebut. Oleh karena itu, kadang-kadang saya ketika melihat para pejabat misalkan mengambil uang rakyat, korupsi, itu kan hak rakyat. Berarti dia harus minta ampun kepada rakyat itu. Bagaimana caranya? Tentu sangat sulit sekali. Ya, kalau mau mengembalikan uangnya kepada negara. Karena itu termasuk hakul adamah. Ya, hakul ada hubungan sesama manusia. Karena itu bisa jadi ada orang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tetapi di masyarakat selalu menyakiti orang lain. Sesama temannya selalu menyakiti orang lain. Bahkan boleh dikatakan setiap kali ada orang itu, pasti ada masalah. Pasti ada yang tersakiti. Di mana-mana dia menyakiti orang lain dan tidak pernah minta maaf. Nah, orang seperti ini besok di akhirat harus membayar dengan pahalanya. Atau kalau tidak punya pahala, tentu dosa orang yang disakiti itu harus diberikan padanya. Jadi kesimpulannya adalah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada 3 macam. Ada dosa yang terkait dengan Allah, yang Allah bisa memaafkan meskipun belum minta maaf, apalagi sudah minta maaf. Yang kedua adalah dosa yang tidak mungkin dimaafkan oleh Allah kecuali sudah bertaubat. Itu adalah syirik. Yang ketiga, dosa yang Allah hanya menjadi hakim, Allah hanya menghakimi, Allah hanya memutuskan jika orang yang bersangkutan meminta maaf dan orang yang disakiti memaafkan. Karena yang ketiga ini adalah hubungan sesama manusia. Hubungan dosa sesama manusia baru akan dimaafkan oleh Allah jika kedua-duanya yang melakukan kesalahan ini saling memaafkan. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada 2 orang Islam yang bertemu berjabat tangan dengan ikhlas saling memaafkan kecuali Allah akan memaafkan sebelum berpisah. Karena itu mari kita introspeksi dosa-dosa sama Allah, kita hapus mungkin melalui sholat, melalui puasa, melalui istighfar. Demikian jika terjadi kesyirikan segera bertaubat, dan jika terjadi kesalahan dengan sesama cepat-cepat untuk mohon ampun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah dan oleh orang-orang yang pernah kita sakiti. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.